Halo semuanya, selamat datang di episode hari ini. Saya akan membawakan analisis mendalam tentang salah satu perkembangan paling revolusioner di dunia kripto tahun 2025, disahkannya Genius Act, dan bagaimana ini mengubah lanskap stablecoin secara fundamental. Jika kalian mengikuti perkembangan kripto, pasti sudah mendengar kehebohan seputar regulasi stablecoin di Amerika Serikat. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas apa sebenarnya Genius Act itu, bagaimana kondisi pasar stablecoin saat ini, dan yang paling menarik, rencana raksasa teknologi seperti Amazon, Walmart, bahkan JP Morgan untuk meluncurkan stablecoin mereka sendiri. Siap-siap, karena ini akan mengubah cara kita memahami masa depan uang digital. Mari kita mulai dengan memahami apa itu Genius Act. Genius singkatan dari Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, undang-undang pertama di Amerika, yang secara komprehensif mengatur stablecoin. The yeas are 68, the nays are 30, the bill as amended is passed. Pada 17 Juni tahun 2025, Senat Amerika Serikat mengesahkan bil ini dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, 68 suara mendukung, 30 menolak. Ini bukan main-main, guys. Ini pertama kalinya ada konsensus politik yang kuat untuk regulasi kripto di level federal. Apa saja ketentuan utamanya? Pertama, hanya entitas yang diizinkan khusus yang bisa menerbitkan stablecoin. Bank, kredit union, dan perusahaan non-bank tertentu yang memenuhi syarat. Kedua, mereka harus membackup stablecoin mereka dengan aset likuiditas tinggi. Memastikan setiap token bisa ditebus dengan nilai penuh. Ketiga, pengawasan terpusat di bawah Office of the Controller of the Currency. Kenapa ini revolusioner? Selama ini stablecoin beroperasi di zona abu-abu regulasi. Perusahaan besar ragu untuk adopsi karena ketidakpastian hukum. Genius Act menghilangkan barrier ini, memberikan jalur compliance yang jelas. Tapi, ada catch-nya. Regulasi ini menciptakan prohibitive barriers bagi perusahaan non-financial untuk menjadi penerbit stablecoin langsung. Artinya, Amazon atau Walmart nggak bisa sembarangan bikin stablecoin sendiri. Mereka harus bermitra dengan entitas yang diregulasi. Ini mengubah kompetisi secara fundamental. Institusi keuangan tradisional dapat keuntungan kompetitif, sementara penerbit kecil yang tidak diregulasi menghadapi tantangan compliance yang berat. Sekarang mari kita lihat kondisi pasar stablecoin saat ini. Dan wow, angkanya mencengangkan. USDT dari Tether masih mendominasi dengan market cap sekitar 140-150 miliar dolar, menguasai 66% pasar. Sementara USDC dari Circle naik signifikan menjadi hampir 60 miliar dolar, naik 25 miliar sejak jadi pemilihan umum Amerika. Market share USDC tumbuh dari 19,5% menjadi 22% year on year. Yang menarik, meski USDT masih memimpin, dominasinya turun dari 73% ke 66%. USDC merebut momentum, terutama setelah deal dengan Binance, yang meningkatkan market share USDC di Binance dari 10% menjadi 20%. Total pasar stablecoin sekarang dikontrol 90% oleh dua pemain ini. Tapi persaingan mulai memanas dengan pemain baru seperti RLUSD dari Ripple yang diluncurkan. Desember tahun 2024, dalam waktu singkat, RLUSD sudah mencapai market cap 320 juta dolar dengan volume harian 100 juta dolar. Bahkan sudah mengalahkan PayPal USD. Active addresses juga menunjukkan adopsi yang menggembirakan. USDT tumbuh dari 14,4 juta menjadi 19,9 juta active addresses. USDC bahkan lebih dramatis, hampir double dari 3,8 juta menjadi 6,8 juta addresses. Ini menunjukkan stablecoin bukan lagi sekadar bridge currency untuk trading kripto, tapi mulai digunakan untuk use case real world seperti cross-border payments dan e-commerce. Nah, bagian yang paling exciting, pergerakan raksasa korporat. JP Morgan memimpin charge dari sisi perbankan tradisional. JPM Coin mereka sudah memproses sekitar 1 miliar dolar transaksi per hari sejak Oktober tahun 2023. Dan yang terbaru, mereka mendaftarkan trademark JPMD pada 15 Juni tahun 2025, mengindikasikan rencana stablecoin baru atau sistem pembayaran tokenized dollar. Yang bikin heboh, menurut laporan Wall Street Journal Juni tahun 2025, Amazon dan Walmart juga sedang diskusi internal untuk meluncurkan stablecoin mereka sendiri. Bayangkan implikasi ini,
dua retailer terbesar dunia dengan akses ke ratusan juta konsumen. Amazon sebenarnya sudah lama tertarik digital currency. Mereka pernah posting job listing untuk blockchain. Produk lead tahun ke-2021, Walmart juga sudah eksperimen dengan berbagai teknologi blockchain. Tapi ingat tadi pembahasan Genius Act, mereka nggak bisa bikin stablecoin sendiri langsung. Mereka harus partner dengan entitas yang diregulasi. Ini menciptakan peluang kolaborasi menarik antara tech giants dan institusi finansial. Meta juga comeback ke arena stablecoin setelah kegagalan Libra atau Diem. Mereka eksplor penggunaan stablecoin untuk bayar content creators. Bahkan ada rumor, meski belum dikonfirmasi, bahwa Meta sedang pertimbangkan akuisisi divisi payments dan stablecoin Ripple. PayPal dengan PayUSD-nya berencana integrasi lebih dalam ke produk mereka tahun 2025, memanfaatkan jaringan 20 juta merchant global mereka. Ini bisa jadi game changer karena infrastruktur merchant yang sudah established. Apa artinya semua perkembangan ini bagi ekosistem kripto dan ekonomi global? Pertama, stablecoin berevolusi dari bridge currency menjadi money rail of the internet. Dengan regulatory clarity dari Genius Act, bisnis bisa integrate stablecoin untuk domestic dan international payments, terutama di e-commerce dan B2B. Keuntungan kompetitif stablecoin jelas, settlement hampir instan dibanding 1-3 hari sistem tradisional. Biaya transaksi jauh lebih rendah especially untuk cross-border payments, available 24/7 tanpa dibatasi jam banking, dan programmable money yang enable automated payment systems. Kedua, ini memperkuat dominasi dolar Amerika Serikat di pembayaran digital global. Genius Act memastikan operasi stablecoin major tetap di bawah oversight Amerika Serikat, mencegah leverage ekonomi oleh adversaries melalui digital currencies yang tidak diregulasi. Ketiga, traditional financial institutions dapat revenue stream baru sekaligus menghadapi kompetisi dari sistem pembayaran yang lebih efisien. Bank harus adapt atau risk displacement di area seperti remittances dan commercial payments. Yang menarik, framework regulasi untuk private stablecoins ini juga bisa jadi infrastruktur untuk future pembangunan CBDC Amerika Serikat. Genius Act mungkin jadi template regulasi stablecoin internasional, extending influence atas global digital payment standards Amerika Serikat. Tapi ada tantangan implementation yang kompleks juga, koordinasi antara multiple regulatory agencies, compliance cost yang tinggi, yang bisa limit market entry, dan traditional institutions harus invest dalam blockchain technology infrastructure. Jadi kesimpulannya, tahun 2025 benar-benar menjadi turning point untuk cryptocurrency, transisi dari spekulatif aset menjadi mainstream financial infrastructure. Genius Act bukan sekadar milestone regulasi, tapi sinyal bahwa kripto sudah mature dari experimental technology menjadi practical payment technology. Regulatory clarity menghilangkan barriers untuk institutional adoption sambil maintain oversight yang necessary untuk financial stability. Konvergensi regulatory clarity, technological maturity, dan market demand menciptakan unprecedented opportunities untuk stablecoin adoption. Apakah potensi ini akan translate menjadi transformative change untuk global payments? Kita akan lihat sepanjang sisa 2025 dan seterusnya. Yang jelas, landscape stablecoin 2025 jauh lebih kompetitif dan diverse dari sebelumnya. Game sudah berubah, dan pemain-pemain besar sudah masuk arena. Itu dia deep dive kita hari ini tentang Genius Act dan revolusi stablecoin ke 2025. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.